Ini tendanya kenapa jauh? Masya Allah, tabarakallah. Ini acara luar biasa. Ini lapangan sepak bola, lapangan voli, takraw, atau kolam renang yang ditumpat? Pasar. Masya Allah. Katanya pasar sejelek-jelek tempat orang menipu timbangan, tempat orang nipu harga. Hari ini pasar menjadi tempat yang paling baik. Kenapa? Karena di sini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sedang bersolawat, sedang berzikir, sedang berkumpul. Maka tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Kabarnya tadi hujan. Ketika panas datang, jamaah daerah berdoa turun hujan. Ketika hujan turun, jamaah daerah berdoa datang panas. Begitulah orang-orang yang ikhlas ini, doanya makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika selesai acara dia berdiri, dan saat dia berdiri apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya hilang insyaallah, tapi hutang tidak. Dosa kepada Allah, minta ampun semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima taubat kami ya Allah, taubat nasuha insyaallah. Jadikan kami orang-orang yang diterima doa-doanya ya Allah. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa fulus. Sudah lama Ustadz Somah ceramah, baru didayah pakai penutup kardus. Saudaraku yang siang ini pakai tutup atap kardus, nanti di surga akan ditutup dengan emas, berlian dan permata. Diganti Allah dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan syarat ikhlas. Jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan kami orang yang hatinya bersih dari hasad dan dengki ya Allah. Seandainya mobil motornya rusak, dibawa kemana? Bengkel. Kalau handphonenya rusak, dibawa kemana? Ke restoran. Seandainya nggak ngerti agama, nanyanya ke mana? Ulama. Apakah di daerah ada ulama? Di tempat lain orang bingung mau nanya kemana tentang agama, akhirnya dia jawab sendiri, dia baca sendiri, dia lihat internet sendiri, dia pahami sendiri, nyasar rame-rame. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kamu nggak tahu. Bapak, kalau istri bapak sudah ngaji, dekat dengan ulama, insya Allah hidup bapak tenang. Amin. Coba kalau ibu ini nggak ngaji, detak jantung bapak nggak normal. Kenapa? Karena jantung itu nggak normal disebabkan dua. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Dia ngutang terus, ngutang mesin cuci, ngutang motor, ngutang mobil. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma dia. Semakin besar gaji, semakin banyak uang, semakin tinggi kebutuhan. Betul. Tapi kalau dia diajarkan ngaji, qanaah, jangan sibuk dengan dunia, alhaakumut takasur, kamu disibukkan dengan takasur. Rumah kamu berapa? Satu, saya dua. Mobil kamu berapa? Satu, saya dua. Motor kamu berapa? Satu, saya dua. Bini kamu berapa? Satu. Saya nggak ada ngomong ya. Tapi kalau dia diajarkan qanaah, merasa cukup, sabar, ridho,
insya Allah rumah menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ibu ngaji, bapak izin? Mau ditanya bapak, ibu yang jawab. Bapak, mama mau ngaji dulu, tolong pel lantai, masak, suapkan anak, nyuci. Dapat neraka jahanam tempat mobil. Tapi kalau ibu ngaji, bapak sebenarnya yang mendidik ibu ustaz atau bapak? Bapak yang mesti mendidik sholat, bapak yang mesti ngajar ibu baca Quran, bapak yang mesti mendidik fardu kifayah, bapak yang bertanggung jawab. Tapi karena bapak nggak sanggup, maka bapak izinkan ibu ngaji. Nanti kalau ada yang nggak mengizinkan, lapor ke saya. Nanti saya laporkan ke Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Insya Allah mereka akan ditahan 6 bulan. Setuju? Lihatlah sayangnya mereka, Pak. Mereka nggak setuju. Cinta mereka. Ibu sayang dengan bapak, ibu cinta dengan bapak. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya cuma mau mengatakan, mumpung kita masih sama-sama hidup, kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau. Bapak ada pengajian rutin bulanan, mingguan? Malam apa, Pak? Malam Jumat. Ibu punya kajian rutin hari apa, Bu? Tiap hari. Wow, amazing. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu. Di masjid, di lingkungan, di sekolah. Ngajinya mesti pakai iuran, yang nggak iuran malu, Pak Ustadz. Kalau gitu ngaji sama saya nggak usah pakai iuran. Ustadz Somad, kami malu kalau nggak punya seragam. Kalau gitu nggak usah pakai seragam. Tapi yang punya seragam BKMT bagus. Yang sudah punya seragam jilbab merah, hijau, biru, seperti pelangi turun dari langit. Tapi hanya karena nggak mau pengajian gara-gara belum punya seragam, jangan. Yang penting itu ngajinya atau seragamnya? Dua-duanya. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Banyak yang utang. Dan tadi saya dikasih kursi kan? Mana kursinya kok hilang? Karena kalau saya duduk di atas kursi, saya nggak hormat sama ulama. Tapi bukan berarti kalau ada kiai, ustadz, ajengan, ulama yang ceramah di atas kursi, jangan katakan dia tidak hormat. Mereka dikasih panitia. Saya nggak mau duduk di atas karena saya rasa nggak enak hati. Maka saya sekarang merasa seperti dai cilik yang sedang ceramah di depan mereka. Banyak orang sekarang ingin cerita ulama, tapi dia tidak mau anaknya masuk pesantren. Betul? Anaknya di mana? SMP. Anaknya di mana? SMA. Anak kamu di mana? Pesantren. Kenapa pesantren? Kan nggak diterima di SMP. Ini Abdul, kok Abdul Wahab? Ini Abdul Somad. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Jadi saya dari kecil memang dicetak, diniatkan. Aku punya kebun kelapa 2 hektar. Nanti kalau cucuku ini sekolah agama, aku masih hidup, aku yang membiayainya. Tapi kalau aku meninggal, maka yang membiayainya adalah kebun kelapa. Siap menyekolahkan anak kita sekolah agama masuk pesantren? Siap mewakafkan hartanya untuk menolong anak sekolah agama? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang kaya mewakafkan tanahnya, yang punya semen berikan semen. Ada pondok pesantren di Daya banyak. Tolong angkat tangan ibu yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Bapak yang anaknya di pesantren. Masya Allah. Ibu kalau jenguk anak sebulan sekali atau tiap hari? Setiap minggu. Saya dulu waktu di pesantren dijenguk setahun sekali. Di Mesir 4 tahun nggak pulang-pulang. Kenapa? Tiket mahal. Sampai-sampai saya berpikir ini mungkin saya anak angkat, anak adopsi. Tapi ternyata kalau orang tua sayang dengan anak, maka dia masukkan ke pesantren. Dia ingin anaknya ngerti agama, dia ingin anaknya bertauhid, bisa baca Quran. Nanti setelah ibu menghadap Allah, mereka akan bangun di tengah malam meneteskan air mata, katanya kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang ingin kita harapkan. Betul Bu? Betul Pak? Bapak punya anak kaya, tapi saat bapak terbujur kaku di ruang ICU, dia tidak bisa membisikkan la ilaha illallah. Ibu punya anak pejabat, orang kaya, orang terkenal, tapi saat ibu meninggal dunia tidak pernah berziarah. Mau? Mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Sekarang banyak orang takut memasukkan anak ke pesantren, takut jadi radikal, takut jadi sekuler, takut jadi rusak, takut jadi teroris. Insya Allah sampai hari ini Abdul Somad masih ahlus sunnah wal jamaah. Masukkan anak kita ke pesantren ya Pak. Masukkan anaknya ke pesantren ya Bu. Janji. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Daya mengandung masih 9 bulan 10 hari. Tuh ada santri-santri kita yang pakai ini, sudah dikasih ini garis pembatas, ini perempuan semua, ini laki-laki semua. Di Daya ada laki-laki pakai jilbab ya. Ya apa-apa, mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah. Kalau ibu nggak berdua-duaan dengan laki-laki, tetap ada mahramnya. Di pesantren laki-laki dengan perempuan dipisah. Tujuannya untuk apa? Supaya dia jangan pacaran, supaya dia belajar iman, supaya dia berakhlakul karimah, belajar akidah tauhid, sifat 20, wujud idam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Supaya apa? Supaya dia jangan sampai jadi ateis. Betul? Apanya yang betul? Ateis. A tidak, T Tuhan, is aliran. Ateis aliran yang mengatakan gak ada Tuhan. Ibu percaya Tuhan itu ada? Bapak percaya ada? Sekarang ada aliran yang mengatakan Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Disebarkan pemikirannya melalui YouTube, ditonton, masuk ke kamar, masuk ke kantong, masuk ke otak anak-anak kita. Siapa yang bisa menyelamatkannya?
Mudah-mudahan pondok pesantren masih tetap tegak berdiri sampai hari kiamat. Apa gunanya hidup di atas dunia kalau sampai anak kita kena narkoba, kena ganja, kena sabu, aliran sesat? Insya Allah dengan tabligh akbar, dengan maulid, dengan majlis para habaib zuriat Rasulullah, dengan para ulama pewaris para nabi, Allah menjaga daya, Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana perasaan ibu sekarang? Panas. Saya sangka saya aja yang kepanasan. Suara saya jelas sampai ke ujung. Kalau memang suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan, tangan kiri, dua-duanya mantap. Berarti suara saya sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang hari ini dibawa kemari tabligh akbar, ini anak-anak ini apa enggak sekolah ini? Diliburkan khusus untuk ini. Berarti besok saya kena marah sama guru-guru gara-gara Ustadz Somad libur. Wahai bapak ibu guru, ini tidak libur karena 1 jam ini Abdul Somad menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Ini bukan libur. Catat anak-anaknya hadir. Mereka tidak belajar di kelas, tapi mereka sedang belajar menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu kepada para alim, para ulama. Anak-anak sedang dikenalkan. Ini bukan pentas dangdut cinta satu malam kucing garong pulang-pulang berbadan dua. Ini adalah majlis ilmu, ini adalah majlis Rasulullah, ini adalah majlis Ahlus Sunnah, ini adalah pendidikan sehingga anak-anak kita nanti setelah tua di daya. Apakah ibu bapak masih yakin di daya masih ada tabligh akbar 20 tahun akan datang? Yakin? Saya masih yakin. Kok Ustaz yakin? Ketua panitia tabligh akbar Bidayah tahun 2030, 2040, 2050, anak-anak kita yang kecil-kecil ini sekarang. Nanti tahun 2050 Ustaz Somad datang lagi ke Daya. Bapak ibu sudah meninggal semua. Jangan ngomong gitu Ustaz. Ini sekarang kita sedang krisis ulama. Kalau pejabat meninggal ada penggantinya? Belum meninggal sudah ada. Namanya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Kalau orang kaya meninggal ada penggantinya? Ada. Hari ini bapak meninggal 4 bulan 10 hari setelah itu bapak akan digantikan oleh Bronis, Brondong Manis. Kalau ibu meninggal ada penggantinya? Jangan sedih lagi. Semua ada penggantinya. Tapi ketika ulama meninggal di pondok pesantren, berapa lama mencetak para ulama? Kita doakan semua anggota majelis ulama kita ini sehat walafiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak sekali. Dalam pengalaman saya tausiah, inilah baliho yang orangnya paling banyak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu bahwa ini anggota Majelis Ulama Indonesia. Tapi di antara para ulama-ulama anggota MUI Desa Daya, yang paling besar gambarnya dibuat gambar Abdul Somad. Begitu orang Daya ingin membesarkan Abdul Somad, mereka tahu orangnya kurus, maka dibesarkan gambarnya. Terima kasih para ajengan, para ulama, para kiai Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Daya, mereka sayang pada jamaahnya, maka dibuatkan pentas, suaranya menggelegar, dihadirkan ulama, dihadirkan ustadz untuk ceramah. Di tempat lain nggak ada ulama, ada orang kaya, ada pejabat, dihadirkan penyanyi dangdut roknya pendek, pentasnya tinggi, yang nonton kakek-kakek.
Bersyukur punya ulama. Kalau bukan karena ulama, sudah lama dunia ini digoncang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena masih ada ulama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama di daerah masih ada ulama yang tiap malam beristighfar, maka Allah jauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jadi setiap kameranya datang kita sholawat, habis itu kameranya tuh pergi nggak tahu kemana keluyuran. Nanti nggak lama setelah itu datang lagi. Itu cara ngusir kamera. Mudah-mudahan adik-adik kameramen sehat semuanya, karena mereka yang mengabadikan ini kameranya naik ke atas, akan diliput dari atas, kelihatan pasar Dayak penuh. Dan yang paling membahagiakan kita bukan karena kamera yang memantau, tapi malaikat-malaikat memantau kita. Ya Allah, orang Dayak berkumpul, ya Allah, siang apa malam. Kalau malam dia berkumpul nggak masalah, karena nggak panas. Tapi di tengah panas terik dia berkumpul, maka setiap tetes peluh keringatnya menyelamatkannya dari ansap neraka. Di mana mereka kumpul? Di pasar Dayak. Ada tendanya dikit. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu tahu Ustadz Somad itu kalau tausiah nggak lama, cuman 60 menit, betul? Karena panas, insya Allah diskon 30 menit. Saya cuma mancing aja. Ketika saya katakan diskon 30 menit, saya pikir orang Dayak akan menyatakan alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz Somad. Ternyata mereka mengatakan enggak, mereka adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ustaz Somad, saya nggak suka kalau sholawat pakai doa istighfar, pakai nyanyi-nyanyi. Oke, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya nggak suka Ustaz Somad kalau istighfar itu pakai suara keras. Saya mau suaranya kecil aja. Ustaz Somad, saya nggak mau kalau istighfar itu pakai suara, mulutnya nggak mesti bergerak. Mau istighfar dalam hati boleh? Boleh. Mau istighfar pakai suara boleh? Boleh. Mau istighfar pakai irama lagu boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu kita memaksakan pendapat kita ke orang lain. Teman kita istighfarnya slow, kita mau
mau kuat-kuat, lalu kita paksa dia ikut kita teriak ke telinganya, astagfirullahaladzim. Ini namanya bukan istighfar, ini nyari kelahi, mau berantem. Kita ini mau cari damai. Nama agama kita ini agama Islam, itu artinya damai, keselamatan. Allah yang kita sembah maha damai, Allahumma antas salam. Dan kita akan masuk ke tempat kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah malam bapak membangunkan ibu, tahajud my darling. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan, tahajud my dear. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Ibu pernah dibangunkan malam untuk tahajud? Mudah-mudahan yang belum nanti malam dibangunkan ya. Allahu Akbar. Sampai salam ayatnya nggak kedengeran. Selesai salam si ibu marah, papa, yang namanya tahajud itu seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu pakai suara ja'ar. Memang kamu kalau tahu gini aku nggak mau kamu jadi imamku. Suami yang membangunkan istri sholat tahajud di zaman edan seperti ini, alhamdulillah. Ibu maafkan mereka, mungkin mereka baru latihan jadi imam zuhur. Imam zuhur kan nggak bunyi. Coba bandingkan dengan suami orang lain, pulang pagi nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Orangnya kasar, wajah istrinya sebelah biru sebelah hijau. Tapi ibu semuanya diizinkan pengajian. Mudah-mudahan ibunya solihah, bapaknya soleh, anak-anaknya menjadi generasi yang islami, insya Allah.